Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini di Mesir dan siang hari di Indonesia. Semoga pertemuan hari ini bisa membawa keberkahan bagi kita semuanya dan bisa menjadi majelis, menjadi pertemuan yang memiliki faidah, pertemuan yang bisa memberikan kita faidah untuk semuanya. Karena di sini masih saya menunggu sebentar, karena menunggu file yang saya kirim ke sini. Nanti insya Allah saya tampilkan di layar untuk PDF-nya. Agar kita mungkin sedikit bisa menyelesaikan ini dengan waktu yang cepat, karena waktu kita tinggal pertemuan terakhir. Hari ini adalah pertemuan terakhir. Oleh karena itu nanti saya sampaikan beberapa miftah ataupun kunci bagaimana bisa memahami sisa-sisa dari apa yang saya sampaikan sebelumnya. Terkait mengenai ujian, apakah di kuliah, misalkan di sini ada usuluddin, itu sudah ada tahdid dan muqarrar? Ada yang tahu nggak? Untuk banat saya kira sudah ada untuk banat. Ada yang tahu? Mengenai muqarrar tahdid. Ya? Banat syariah udah ada, Ustaz. Di syariah udah ada. Sampai bab apa? Saya kira tidak semua yang ada dalam kitab itu akan diujikan semuanya. Biasanya akan dipotong oleh doktur. Kalau di kuliah misalkan usuluddin, lughah Arabiyah ataupun kuliah syariah, itu biasanya dipotong oleh doktur. Jadi ujiannya tidak semuanya. Ini adalah kuliah syariah. Mungkin yang ada yang memiliki tahdidan bisa dikirimkan juga. Ini untuk kuliah syariah ya? Iya, Ustaz. Di sini disampaikan pada safhah 143 dan 144 mengenai domir mustatir wujuban. Itu masuk di dalam muqarrar. Kemudian untuk sebelum di halaman 140 itu berarti semuanya muqarrar gitu maksudnya. Ada surah, ada syahir. Entah sana. Bilang tenang jumpa. Betul nggak yang di sebelum halaman 143 itu muqarrar semua?
Ya. Ada potong halaman 1 demi Ustadz. 143. Kuliah syariah. Coba nahu kuliah syariah. Potong. Coba. Afan, ini saya ceknya di Usuluddin, kitab Usuluddin. Jadi muqarrar antara Usuluddin dengan syariah beda. Bener nggak beda? Coba Syafiq. Iya, Tat, beda, Tat. Tamam. Kalau yang di-share di Rehlata ini kuliah yang Usuluddin. Ini saya ada syariah. Potong halaman 1. Di halaman 138 itu kan pembahasan mengenai ad-dhamir. Kemudian yang menjadi pembahasan yang menjadi muqarrar itu adalah 143 mengenai dhamir mustatir ya. (143) wa safhah 144 ya, mustatirnya 144. Betul, di sini ada al-mustatir, ad-dhamir al-mustatir yang qasimu ila qismain atau yang qasimu qismain, ini yang afsah, tidak menggunakan ila. Mustatirun wa mustatiron, mustatiru wujuban, mustatirun wujuban wa mustatirun jawazan. Saya sampaikan sebentar nanti. Kemudian sebentar, coba dijelaskan mengenai muqarrarnya yang syariah ini gimana? Maksud dari jumlah ini. Belum paham juga sih, Ustadz. Di situ di kata-kata terakhir disampaikan, disampaikan, kan setelah itu disampaikan begini. Di halaman 144, mawadhi li mustatir wujuban alaina, bermakna itu adalah muqarrar, dan itu kemungkinan akan masuk imtihan. Kemudian awalu arba, kalau wujuban itu dimulai dari wa yakunu fi dzalika al-mawadhi al-atiyah. Tamam? Di sini Syafiq, pensil Anda mana? Yang warna hitam. Di sini ada, yang pertama adalah 1, 2, 3, 4. Jadi 4 pertama itu adalah yang mafrud atau yang matlub, yang akan bisa keluar dalam imtihan. 1, 2, 3, 4 faqat, la ghair. Kemudian ittisalud dhamir wan fisalihi, ittisalud dhamir wan fisaluhu fi safhah 146. Di 146 ini ada ittisalud dhamir wan fisaluhu. Ini ila nihayati indal as'ilah qira'ah faqat. Sampai di halaman 152 itu qira'ah. Qira'ah artinya dibaca saja tapi tidak masuk dalam imtihan. Dan kemudian ada mudzakaratul ilmi ma'ada al-manqul wa al-murtajal, safhah 158. Berarti nanti babul alam dia masuk dalam imtihan. Babul alam. Di halaman 158 ini ada al-murtajal, al-manqul wal murtajal. Al-manqul wal murtajal ini min babil qira' mudzakaratul ilmi, bermakna dibaca sendiri juga. Ini mudzakarah saja tetapi tidak akan dimasukkan dalam imtihan. Sampai di halaman 100 wal murtajal safhah 158 minal kitab. Kemudian ada di halaman 182. Jadi yang bab al-murtajal di halaman 158 yang ada muqarrar untuk kuliah syariah, di halaman 158 itu ada babul murtajal, fal murtajalu naw'an.
Tamam? Itu mimba bimudzakaratil ilmi, artinya dibaca untuk mudzakarah ilmu saja. Kemudian masuk bab asalis ismil isyarah, itu dipelajari karena akan bisa masuk dalam imtihan. Kemudian di halaman 182 disampaikan 182 sampai 187 itu malghi. Malghi itu bermakna tidak dimasukkan juga dalam imtihan dan tidak dimudzakarah. Jadi halaman 182 ini sampai di halaman 187, yaitu pada a'id. Al-a'id al-majrur bil idhafah. Malghi. Al-mausul al-harfi juga malghi. Al-mausul al-harfi berarti di halaman 188 itu juga malghi. Jadi ketika disampaikan oleh Dr. Malghi, itu artinya sama sekali dia tidak akan ada kemungkinan masuk di dalam imtihan. Tapi kalau dikatakan mudzakaratul ilmi, itu perlu kita baca sebagai mudzakarah. Ada kemungkinan masuk, tapi hanya 20% saja kemungkinannya masuk. Begitu. Kemudian diperhatikan bahwa kuliah syariah itu disyarahkan sama dokter sampai selesai kitab atau sampai di pertengahan. Nggak tahu, Ustaz. Nggak pernah nanya sama temannya yang sudah di Mesir? Nggak ada temen juga yang di Mesir. Tamam. Ya. Sebentar. أنت أرسل لي هذا الرقم لي. Min babil faidah untuk teman-teman yang lainnya juga. Di sini saya jelaskan sedikit mengenai masalah al-mustatir. Tamam, al-mustatir. Di sini yang menjadi muqarrar hanya mustatir wujuban, tapi nanti saya berikan faedah bagaimana kita membedakan antara mustatir wujuban dengan mustatir jawazan. Tapi sebelumnya juga sudah pernah saya bahaskan. Untuk yang kuliah usuluddin mungkin kalau ada tahdidan bisa disampaikan, kita bahas sedikit apa yang sekiranya perlu kita bahas dan menjadi faedah. Ini bisa dilihat ya Microsoft Word-nya. Bisa, Ustaz. Tamam.
Jadi domir itu ada dua, imma dia baris atau dia mustatir. Kalau dikatakan dia itu baris, maka yang terjadi apa? Kalau dikatakan baris berarti dia ada zahir. Jadi terlihat ketika kita membaca sebuah kalam, maka dia terlihat domirnya. Maka itu baris. Dan baris itu dibagi menjadi dua, yaitu ada muttasil, ada munfasil. Jadi baris itu ada dua, imam muttasil wa imam munfasil. Kalau dikatakan muttasil berarti dia ittasala bil kalimah. Imma dia berittisal kepada fiil ataukah ittisal kepada isim. Tamam, kalau muttasil itu muttasil bil fi'li misalkan. Kalau muttasil bil fi'li itu ada dua. Satunya adalah mabni ala bihasabi ala akhirihi. Kalau dia tu berarti mabni ala dhammah. Kalau misalkan ta berarti mabni ala al-fath, tamam. Fi mahalli ay bermakna dia dalam wadhifah atau dalam i'rab dia memiliki tempat. Maka di sini fi mahalli. Imma dia fi mahalli rafa'in fa'il atau fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Begini. Kalau domirun, barizun, muttasilun, mabniyun, muttasilun bil fi'li, tamam, bil fi'li, kemudian mabni ala ad-dhamm, misalkan mabni ala ad-dhamm fi mahalli rafa'in fa'il. Contohnya apa? Di sini saya punya dhahabtu ila al-masjidi. Kalau saya katakan dhahabtu ilal masjid, maka apa yang terjadi? Dhahabtu itu kan ada fi'il dhahaba. Tapi dhahaba di sini dia sukun. Dhahabtu, dhahabanya sukun, kemudian ditambahkan dengan tu. Nah, maka dhahab ini adalah fi'il madi, maka dia fi'lun madin, maka dia menjadi dhahab. Di situ menjadi apa? Fi'lun madin mabniyun ala sukun. Jadi mabni ala sukun. Fi'il madhi itu mabni ala sukun, la mahalla lahu minal i'rab. Cukup kita katakan seperti itu. Jadi fi'lun madhin mabni ala sukun, la mahalla lahu minal i'rab. Selesai. Kemudian di sini ada tu. Kalau kita perhatikan di sini dia muttasil dengan fi'il. Tamam, muttasil dengan fi'il dan dia sebagai fa'il. Maka kita katakan itu adalah dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala dhamm. Kenapa mabni ala dhamm? Karena huruf dia itu berharokat dhammah, maka dia mabni ala dhamm. Mabni ala dhamm kita katakan zahir karena dia tidak muqaddar. Fi mahalli apa? Fi mahalli rafa'in fa'il. Kenapa fi mahalli raf'in fa'il? Karena kedudukan di situ sebagai fa'il dari dhahaba. Ini adalah berkaitan dengan domir baris muttasil. Nah, sekarang saya ingin memberikan domirun barizun muttasilun bil fi'li, tamam, tapi dia mabniyun ala kada fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kalau dia maf'ulun bih berarti dia apa? Dia menjadi maf'ul. Kalau dia menjadi maf'ul, maka nanti dia akan muqaddam daripada apa? Muqaddam daripada fa'il. Kemarin kita ada pembahasan masalah maf'ulun bih dan fa'il. Nah, kapan maf'ulun bih bisa muqaddam alal fa'il? Ketika dia menjadi dhamir. Contohnya misalkan nasara itu adalah fi'il muta'addi. Kita pernah membahas insyaallah fi'il muta'addi. Nasara. Nasara ini adalah fi'lun muta'addi. Fi'lun muta'addin. Tamam? Nah, kemudian nasara, kalau kita inginkan
Afwan, saya ulangi, tadi kesalahan dalam mengucapkan. Fa'il, dia akan datang sebelum fi'il. Fa'il akan datang setelah fi'il. Jadi al-fa'il itu akan selalu datang setelah fa'il. Kalau di sana ada fi'il, maka datang fa'il setelahnya. Tidak ada fa'il yang datang sebelum fi'il. Jadi urutannya adalah fi'il, kemudian baru fa'il. Dan fi'il imma datang setelahnya adalah maf'ulun bi, kemudian baru fa'il, atau fi'il, kemudian fa'il, kemudian setelah itu baru maf'ulun bih. Afan, tadi kata-kata yang tadi, saya katakan bahwa maf'ulun bih muqaddam ala al-fa'il, pada keadaan ini itu tidak tepat. Fi'il, maf'ulun bih, dan fa'il. Contohnya apa? Misalkan di sini adalah nasartuhu. Jadi ini sebelumnya tentu ada jumlah. Nasartuhu. Nasartuhu, ini kan ada nasar, ada tu, ada hu. Hu inilah yang menjadi apa? Yang dia akan menjadi maf'ulun bih. Nah, kalau nasartuhu, maka dia contoh untuk siapa? Contoh untuk yang di bawahnya. Ini juga kurang tepat. Ini adalah contoh fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Tapi kalau fi'il, maf'ulun bih, dan fa'il, contohnya gimana? Misalkan, Nasara Muhammadan Amrun. Begini. Nasara Muhammadan Amrun. Ketika dia dalam keadaan zahir. Ini adalah zahir. Dan ini semuanya zahir. Tetapi ini dia ketika terjadi mutasil. Maka di sini adalah fa'ilnya muqaddam ala alal maf'ul. Fa'ilnya muqaddam ala alal maf'ul. Ini tadi saya ingin menyampaikan mengenai domir baris mutasil bil fi'li kemudian mabni ala kada fi mahalli kada. Tapi ini adalah fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Maka yang menjadi maf'ulun bih siapa? Di sini ketika dikatakan nasartuhu, maka nasor itu adalah fi'lun madin. Nasor di sini menjadi fi'lun madin, kemudian mabni ala sukun, jelas ala sukun, la mahala lahu minal i'rab. Kemudian setelahnya ada tu. Tu di sini berarti sebagai apa? Sebagai dhamirun muttasilun atau dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala dhammi dhahir fi mahalli raf'in fa'il, karena dia sebagai fa'il. Kemudian ha'u dhamir di sini sebagai apa? Sebagai dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala dhamma juga, karena nasartuhu jelas dhamma. Maka kita katakan mabni ala dhamm al-zahir, karena dia tidak muqaddar. Karena kita mampu membaca dhammah, maka dia tidak muqaddar. Maka kita katakan sebagai zahir. Nah, karena dia letaknya adalah sebagai maf'ulun bih, maka kita katakan di akhirnya fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ini adalah dhamir mustatir. Nah, dhamir mustatir di sini dia ada keadaannya sebagai fi mahalli raf'in fa'il dan fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Dan sekarang ada satu lagi tersisa, yaitu apa? Dhamirun barizun muttasilun mabniyun. Di sini muttasilun bi al-ismi, muttasil bil ismi mabni ala kadza fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Sekarang adalah fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Contohnya apa? Ghulami ja'a ilal baiti. Maka gulam
ini adalah sebagai mubtada. Sebagai mubtada marfu'un bil ibtida, marfu'un bil ibtida. Kemudian dikatakan wa alamatu raf'ihi dhammah adza, bukan adz-dzahirah tapi di sini muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Karena kita tidak bisa membaca gulamu, akan tapi kita baca gulami. Maka karena kita membacanya gulami, maka kita katakan muqaddarah. Wa mana'a min zuhuriha, ay zuhuri al-harakah. Apa yang menjadi sebab adalah ishtighalul mahal bil harakah al-munasabah. Tamam. Kemudian ya di sini itu adalah yaul mutakallim. Al-ya ini sebagai apa? Di sini tadi kita katakan wa gulamu mudhaf. Tamam? Wa gulamu mudhaf wa ya dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun, karena kita mendapatinya sukun. Ala sukun, bisa kita katakan ala sukun dhahir fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kenapa? Karena dia adalah keadaannya sebagai mudhafun ilaih. Maka kita katakan dia sebagai dhamir mabarizun muttasilun mabniun ala sukun adh-dhahir. Kenapa dhahir? Karena kita bisa membacanya fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, sebagian masyayikh itu mengatakan bahwa kita tidak memerlukan kata-kata al-zahir, kata-kata al-baris atau kata-kata barizun. Kenapa? Karena semua yang mutasil pasti baris, maka tidak perlu menyampaikan dhamirun barizun muttasilun. Kalau kita sebutkan juga tidak apa-apa min babil faidah atau memang kita perlukan. Selesailah pembahasan dhamirun muttasilun. Kemudian tersisa adalah dhamirun barizun munfasilun. Jadi saya katakan dhamir baris itu ada dua, imam muttasil wa imam munfasil. Kalau ini itu ada dua, fi mahalli apa? Nasbin mafa'ulun bih. Dan satunya fi mahalli apa? Fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin sebagai apa? Sebagai mudhafun ilaih. Afan, mahalli rafa'in mubtada. Fi mahalli rafa'in mubtada. Fi mahalli rafa'in mubtada. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau yang fi mahalli rafa'in mubtada itu contohnya misalkan anta tadhhabu ila al-madrasah. Maka anta inilah yang kita sebut sebagai dhamirun barizun munfasilun. Kenapa kita katakan munfasil? Karena dia infasola dengan yang lainnya. Dia berdiri sendiri, tidak muttasil, tidak bersambung dengan apapun. Maka itu sebabnya kita katakan sebagai munfasil. Oke, kalau dia dhamir, maka kullu dhamirin mabni. Setiap yang dhamir itu adalah mabni. Fahuwa dhamirun barizun munfasilun mabniun ala apa? Dilihat apakah akhir hurufnya fathah? Fathah. Kalau dia fathah berarti mabni alal fath. Kalau dia bisa kita baca fathah, maka dia dhahir, berarti ala fathi dhahir. Setelah itu baru kita katakan fi mahalli. Dia punya mahal sebagai apa? Mahalli rafa'in mubtada. Karena anta sebagai mubtada. Setelah itu barulah misalkan tadhabu, kita katakan tadhabu sebagai apa? Tadhabu ini adalah fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Jadi kalau ada fi'il mudhari' yang dia tidak ada nasib ataupun jazim, yang menasabkan atau yang menjazmkan, maka dia marfu'. Tamam? Wa alamatu raf'ihi
Wa alamatu rafihi dalam keadaan ini adalah ad-dhammah az-zahirah. Dan sekarang fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'iluhu. Nah, fi'il, maka datang setelahnya fa'il, kita harus mencari. Dan fa'il imma dia munfasil, wa imma dia muttasil, ataupun dia dalam keadaan mustatir. Tapi munfasil tidak akan pernah datang setelah fi'il. Maka dia tidak bisa menjadi fa'il. Jadi munfasil itu tidak akan menjadi fa'il. Maka fa'il hanya dua keadaan atau dua kemungkinan, yaitu apa? Domirun barisun muttasilun dan domirun mustatirun. Jadi imma mustatir wa imma muttasil. Atau imma zahir. Misalkan Muhammadun, misalkan Hindun. Maka fa'ilnya di sini adalah domirun mustatirun taqdiruhu. Saya tidak katakan mustatirun wujuban atau jawazan, karena setelah ini akan kita bahas. Taqdiruhu anta. Cukup dengan ini. Kemudian tadhabu ilal madrasah jalma majrur muta'alliq bi tadhab. Saya katakan di sini jumlah tadhabu itu apa? Fi mahalli rafa'in khobar. Karena kita tadi sudah menyebutkan mubtada, maka sekarang kita membutuhkan yang kita sebut dengan namanya khobar. Nah, setelah itu ada fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Contohnya di dalam Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di sini iyyaka ini adalah sebagai sebagai maf'ulun bih muqaddam. Wa iyyaka yang kedua juga sama, maf'ulun bih muqaddam. Sedangkan nasta'in wa na'budu itu adalah fi'il dan fa'il. Mafhum? Kemudian di sini ada selanjutnya dhamirun mustatirun. Dhamirun mustatirun itu ada dua, imma dia fihi wujuban atau fihi jawazan. Fihi wujuban ataukah fihi jawazan. Kapan kita katakan dia fihi wujuban dan kapan kita katakan fihi jawazan? Kalau dia dikatakan fihi wujuban, wajib bagi dia untuk mustatir. Artinya mustatir berarti tidak ada kita bisa membacanya. Makanya disebut dengan namanya mustatir. Kalau dikatakan jawazan, memang ada kemungkinan untuk dizahirkan atau bisa dimunculkan. Maka dia menjadi jawazan. Tadi kita katakan di sana ada misalkan Muhammadun yadhabu ila al-madrasah. Tadi ada benar nggak ya? Betul. Tadi anta tadhabu. Betul kalau anta. Tapi di sini adalah Muhammadun berarti Muhammadun yadhabu ila al-madrasah. Kalau seandainya Muhammad ini kita tutup, misalkan kita tutup, kemudian kita mengatakan yadhabu Muhammadun ilal madrasah. Kira-kira bisa nggak Muhammadun yadhabu Muhammadun ilal madrasah? Bisa Muhammadun menjadi fa'il. Tetapi ketika dikatakan, misalkan tadi ada anta adhabu ilal madrasah. Apakah bisa saya katakan tadhabu anta ilal madrasah dan anta menjadi fa'il? Tidak bisa. Maka anta di sini bukan fa'il tetapi dia adalah taukid. Maka dia menjadi taukid lafzi. Taukid. Tetapi kalau di sini Muhammadun dia menjadi fa'il. Inilah perbedaan antara kapan dia bisa jawazan, kapan dia akan menjadi wujuban. Misalkan di sini ada ijlis. Maka tidak bisa kita katakan ijlis anta dan anta menjadi fa'il, tetapi anta di sini menjadi taukid. Kalau dia menjadi taukid, maka di situ dikatakan fiilnya berarti domirnya adalah domir, fa'ilnya adalah domir mustatir fihi wujuban.
fihi wujuban. Nah, di sini disampaikan berarti yang menjadi wujuban adalah fa'il fi'il amr mukhatab al-wahid mudzakkar, yaitu apa? Istaqim. Istaqim berarti adalah anta. Tetapi kita tidak mengatakan istaqim anta. Kalau istaqim anta, maka anta menjadi taukid, bukan sebagai fa'il, karena fa'ilnya di situ fihi wujuban. Dan yang kedua adalah fa'il fi'il mudhari' al-mabdu' bil hamzah. Contohnya ana berarti usafir. Maka tidak bisa kita katakan usafiru ana. Bisa kita katakan usafiru ana, tetapi ana itu sebagai taukid. Laisa fa'ilan, bukan sebagai fa'il. Begitu juga yang ketiga, fa'il fi'il mudhari' al-mabdu' bin nun. Contohnya nahnu. Kalau dikatakan nahnu naqussu 'alaika, tamam, nahnu naqussu 'alaika, maka coba kita tukar nahnu ditukar ke tempat setelah fi'il. Naqussu nahnu. Maka nahnu itu bukanlah fa'il, tetapi sebagai taukid. Selama dia menjadi taukid, maka berarti fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi wujuban. Tamam. Yang keempat adalah fa'il fi'il mudhari' al-mabdu' bi ta'il mukhatab ta. Anta, ta'ul mukhatab berarti anta. Tamam. Kalau anta, coba kita perhatikan ketika anta tansuru dengan hiya tansuru. Ini sangat berbeda. Tamam. Kalau hiya itu sama dengan saya katakan hindun tansuru. Maka bisa saya katakan tansuru hindun kemudian Fatimata sebagai maf'ulnya. Maka hindun ini bisa kita letakkan di tempat setelah tansuru, maka hindun di sini sebagai fa'ilnya. Tetapi ketika tansuru anta, maka anta bukanlah menjadi fa'ilnya. Dia akan menjadi taukid. Maka tansuru di situ fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun fihi wujuban. Itu adalah 4 tempat yang menjadi dhamir wujuban. Karena di sini dimintanya adalah 4. Jadi itu berkaitan mengenai dhamir. Dan ini tadi apa ringkasan yang ada. Oke, kita langsung lanjutkan saja pembahasannya dengan beberapa nuqtah. Di sini ada pembahasan mengenai maf'ul mutlak. Tamam? Maf'ul mutlak tadi di halaman 100. Ada maf'ul mutlak. Nah, maf'ul al-mutlak, jadi ada al-maf'ul al-mutlak. Nah, al-maf'ul al-mutlak ini sama dengan yusamma masdaran. Sama dengan masdar. Wa kallamallahu Musa apa? Taklima. Kenapa? Karena kallama yukallimu kallama yukallimu takliman. Taklim ini merupakan masdar dari kallama yukallimu takliman. Maka ketika dikatakan di dalam Al-Quran wa kallamallahu Musa taklima, maka taklima menjadi maf'ul mutlak atau dikatakan sebagai masdar. Dan masdar itu memiliki fawaid. Fawaid dari masdar itu apa saja? Fawaid dari masdar itu ada, dia bisa menjadi mu'akkad atau mu'akkid, mu'akkid al-mu'akkid menjadi ta'kid al-mu'akkid li'amilihi. Di sini kalau dikatakan kallamallahu Musa taklima, maka memberikan takkid bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihi assalam. Yang kedua adalah al-mubayyin linnau. Al-mubayyin linnau berarti memberikan bayan, memberikan penjelasan atas nau daripada amal yang ada di dalam tersebut. Jadi mubayyin linnau. Contohnya apa?
Contohnya di dalam Al-Quran ada, atau bukan di Al-Quran, di sini contohnya adalah qara'tul ayata, qara'tul ayata qira'atan jayyidatan. Atau qira'atan jayyidan. Di sini pakai jayyidan, jayyidatan, jayyidan. Qira'atan jayyidan atau jayyidatan. Maka qira'atan di sini sebagai apa? Dia sebagai maf'ul mutlaq, tetapi dia memberikan bayan atau memberikan dia mubayyin, memberikan penjelasan nau daripada amalnya, karena dia sedang membaca, ya kan, qara'tul ayat qira'atan jayyidatan, maka di situ berarti menunjukkan bahwasanya dia membaca dengan cara yang baik. Maka di situ berarti mubayyin linnau. Yang ketiga itu ada al-mubayyin lil adat. Al-mubayyin lil adat. Ini penting, pembahasan ini penting. Mubayyin lil adat. Contohnya di sini adalah durtu al-makkata ziyaratan wahidatan. Tamam. Maka ziarah di sini dia fungsinya untuk memberitahukan atau memberikan bayan bahwasanya dia melakukannya hanya sekali. Berarti menjadi apa? Menjadi bayan lil adat. Setelah itu ada pembahasan al-maf'ululah. Al-maf'ululah ini disebut dengan namanya maf'ul li ajli atau li ajli. Kita biasa mengatakan al-maf'ul li ajli. Ta'allamtu ilman rajian minallahi at-taufiq. Berarti rajian ini sebagai maf'ul li ajli. Jadi aku belajar sebab apa? Sebabnya atau li ajli rahmah atau taufik. Jadi rajian di sini sebagai sebab ataupun yang menjadikan illah kita melakukan suatu pekerjaan. Itu bil ta'allamtu atau darastu bil azhari syarif, iqtidaan bila ulama'i al-mutaqaddimin misalkan. Maka di sini menunjukkan apa? Bahwasanya saya belajar di Al-Azhar itu mengikuti amalan ataupun apa yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Maka ini yang disebut dengan namanya al-maf'ul li ajli. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka rahmatan lil alamin inilah yang menjadi maf'ul li ajlihnya, yaitu kenapa Allah itu mengutus Nabi itu adalah sebagai rahmat. Agar menjadi rahmat. Setelah itu ada yang kita sebut dengan namanya al-maf'ulu fi. Al-maf'ulu fi. Apa itu maf'ulu fi? Maf'ulu fi ini kita menyebutnya adalah sebagai dzaraf. Kita mengenalnya sebagai dzaraf. Jadi dia bukanlah al-dzarfu. Wa bimakna fi, memiliki makna fi. Memiliki makna fi, dan fi ini tidak akan didhahirkan abadan. Ketika fi didhahirkan, maka dia akan menjadi ismun majrurun. Sebab fi, kalau kita inginnya menjadikannya dzarf, maka jangan dimunculkan fi, tetapi kita hanya meminjam makna fi saja. Misalkan di sini ada yauman, zurtu
zurtu. Misalkan jangan zurtu, sholaitu al-jum'ah, sholaitul jum'ah bil jami'il azhar yaumal jum'ah sobahan. Maka yauma di sini itu adalah sebagai dzarafnya atau disebut maf'ul fi. Dia mansub bi dzarfiyah. Dia mansub bi dzarfiyah bimakna fi yaumil jumu'ah. Jadi memiliki makna fi yaumil jumu'ah. Tamam. Dan dzaraf itu ada dua nauknya. Nau'an. Imma dia al-makan yadullu ala dzarfil makan wa imma yadullu ala imma dia menjadi dzarfil makan atau dia akan menjadi dzarfuz zaman. Akan menjadi dzarfuz zaman. Kalau dia dzarfil makan berarti yadullu alal makan, menunjukkan bahwasanya itu adalah tempat. Contohnya misalkan sakantu au makastu khalfa al-jami'il azhar. Maka khalfa ini yang disebut dengan namanya dzarful makan. Dia ada i'rabnya adalah mansub ala dzarfiyah wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah. Kemudian misalkan darastu al-fiqha amama darastu jangan amama. Darastu al-fiqha dakhila, misal al-masjidi. Maka dakhil ini dia bisa menjadi dzarf nanti. Kemudian ada dzarfuz zaman, sebagaimana contohnya yang di atas tadi itu adalah dzarfu az-zaman. Dan dia mansubun bidzarfiyah. Setelah itu ada pembahasan masuk kepada al-maf'ulu al-ma'ah. Al-maf'ulu al-ma'ah. Al-maf'ul ma'ah ini adalah maksudnya adalah disertai dengan ma'a. Maknanya adalah ma'a. Ma'a. Contohnya nimtu wasyajarata. Maka asyajarah ini adalah mansub bi wawi sebagai syajarah sebagai maf'ulun ma'ah, dan waw di sini adalah wawul ma'iyah. Waw sebagai wawul ma'iyah yadullu ala makna ma'a. Itu adalah maf'ul ma'ah. Wa nasib dia adalah mansub wal syajarah berarti mansubun bi fi'li nimtu. Bi fi'li nimtu. Jadi nama di sini sebagai fi'ilnya dialah yang menasabkan syajarah. Jadi yang menasabkan syajarah itu sama dengan yang menasabkan maf'ulun bih. Artinya adalah yang menasabkan adalah sebagai fi'il atau ma yushbihul fi'il. Kalau dikatakan ma yushbihul fi'il, imma dia berbentuk
isim maf'ul, ataukah masdar, ataukah sifah musyabahah, ataukah isim fa'il. Kemudian ada pembahasan al-istisna. Al-istisna. Nah, teman-teman mungkin yang ingin melihat, saya pernah mensyarahkan al-istisna di YouTube, channel Riyadul Azhar, dengan kitab Mukhtasar Jiddan. Itu pembahasan mudah sekali, silakan nanti dicek, yang bagi yang mau menonton. Pembahasan al-istisna lengkap. Pembahasan istisna lengkap. Ini pembahasannya lumayan panjang. Jadi istisna ada di sana lengkap, bisa nanti dicek di YouTube. Namanya Riyadul Azhar, judulnya adalah Mukhtasar Jiddan. Atau bisa langsung cek di playlist, nanti di playlist itu sudah ada pilihannya. Mukhtasar Jiddan. Saya syarahkan di Madiafa, Syekh Ismail Sotik Adawi. Di sana, karena ini panjang banget pembahasannya, kita tidak cukup untuk membahas ini. Tapi saya berikan misal contoh. Kalau kita punya koma zaidun. Tamam, koma zaidun ini adalah jumlah yang tam. Namanya adalah jumlah tam. Maka kalau kita katakan ma koma, misalkan adalah koma qaumun, koma qaumun adalah fiil dan fa'il, itu sudah jumlah tam. Kalau kita katakan ma koma qaumun, tamam. Kalau maqama qaumun, maka qama qaumun sudah tam. Illa, apa berarti illa zaidun? Kita baca illa zaidun karena sudah tam. Kalau sudah tam, kita bisa membacanya sebagai itu. Nanti di sana ada hasya, ada yang lainnya. Dan setiap pembahasan itu semuanya ada hasya, ada illa, ada ghair, ada ma'ada. Itu sangat banyak dan butuh waktu panjang untuk menjelaskannya. Kita langsung kepada babu al-hal. Silakan dicek di YouTube, ada mengenai babul istisna. Dengan bahasa Indonesia itu saya syarahkan dengan bahasa Indonesia. Kalau dengan bahasa Arab juga bisa dicek di kitab lain. Al-hal itu adalah kita membicarakan masalah hal. Hal itu nakirah. Hal itu nakirah. Sedangkan sahibul hal itu ma'rifah. Tamam? Contohnya di sini adalah Ja'a Muhammadun dhahikan atau rakiban. Maka rakiban ini yang disebut dengan namanya hal. Dia nakirah dan mansub. Hal nakirah mansubah. Dia nakirah dan mansub. Nakirah dan mansub. Sahibul hal adalah ma'rifah. Ini adalah disebut dengan namanya hal. Kalau sifah atau na'at atau as-sifah, na'at atau as-sifah, maka apa yang terjadi? Kalau na'atnya itu ma'rifah, maka kalau man'utnya, man'ut adalah ma'rifah, maka na'atnya dia juga ma'rifah. Kalau man'utnya dia nakirah, maka na'atnya dia juga nakirah. Ja'a rajulun alimun. Karena rajulun itu adalah nakirah, maka alimun itu juga nakirah. Tapi kalau ja'a zaidun, zaidun itu ma'rifah, ja'a zaidun al-alimu. Jadi dia juga ma'rifah. Maka ini disebut namanya na'at wal man'ut.
Kemudian ada disebut dengan namanya at-tamyiz. At-tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu adalah digunakan untuk mentafsirkan kalam yang ada sebelumnya, yang mana dia juga nakirah, mansub, nakirah. Jadi misalkan di sini wafajjarnal arda uyunan. Maka uyunan inilah yang menjadi tamyiz. Dan pembahasan tamyiz juga sudah saya bahas di dalam kitab Mukhtasar Jiddan. Jadi yang ingin membaca ataupun memahami itu silakan buka di YouTube Mukhtasar Jiddan. Insya Allah di sana bisa memahami ini dengan baik. Dan siapapun yang bisa memahami jurumiyah dengan baik, maka insya Allah dia akan mampu memahami kitab-kitab setelahnya dengan sebaik mungkin. Maka silakan dikuatkan ilmu nahwunya dengan jurumiyah terlebih dahulu, jangan terburu-buru untuk ke alfiyah. Kalau sudah mantap di dalam jurumiyah, insya Allah akan mampu memahami dengan baik di al-alfiyah. Dan wafajjarnal arda uyunan, ini aslinya apa? Aslinya dia uyunan ini adalah maf'ulun bih. Wafajjarna uyuna al-ardi. Jadi aslinya adalah begini. Asluhu. Maka ini disebut dengan namanya tamyiz muhawwal. Ini adalah tamyiz muhawwal. Jadi ada tamyiz lafzi, ada tamyiz muhawwal. Kalau tamyiz muhawwal artinya dia dirubah dari keadaan sebelumnya. Yang asalnya dia adalah maf'ulun bih, sekarang dirubah menjadi tamyiz. Ada kalanya dia dari mubtada. Contohnya misalkan ana mali aktsaru minka. Mali aktsaru minka, mali mubtada, aktsaru minka khabar. Tamam? Kemudian dirubah menjadi tamyiz, fasara ana. Karena malnya yang kita jadikan sebagai tamyiz, maka di sini menjadi ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak daripada kamu. Apanya? Lebih banyak malan, hartanya. Maka dia dari mubtada menjadi tamyiz. Dan mubtadanya digantikan oleh mudhaf ilaihnya. Saya kira mafhum. Kalau yang lafzi, saya berikan contoh di sini ada ya, semoga ada. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Kalau tamyiznya di sini dia berupa adat. Tetapi di sini bahasanya berbeda ternyata. Jadi di kitab memiliki makna bahasa yang berbeda. Kalau biasanya kan ada lafzi dan muhawwal, tapi di sini mengatakannya adalah tamyiz mufrad wa tamyiz nisbah. Nah, yang mali aktsaru minka ini disebut dengan namanya tamyiz nisbah. Kalau tamyiz mufrad contohnya adalah contohnya apa? Contohnya adalah kalau yang mufrad, contohnya ini ra'aitu ahada asyara. Kalau misalkan begini saja, ini sebenarnya jumlah sudah tamah. Sesungguhnya aku telah melihat 11. Melihat 11. Maka ada pertanyaan, melihat 11 apa? Kaukaban. Maka kaukaban ini datang setelah adat. Tamam? Kaukaban datang setelah adat, maka dia disebut dengan namanya tamyiz mufrad. Begitu. Kemudian di sini contohnya lagi ada, misalkan fama yamal misqala dzarratin khaira yarah.
Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ard zahaban. Maka zahaban ini sebagai tamyiz. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban. Ini sebagai tamyiz. Setelah itu adalah al-majrurat. Al-majrurat itu ada tiga. Al-majrurat itu ada tiga. Yaitu imma dia majrur. Majrur satu adalah majrurun bi hurufi al-jar. Tamam. Kemudian ada majrurun bil idhafah atau bil mudhaf. Bil idhafah. Kalau majrurun bi harfil jar, contohnya mudah. Misalkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidi al-harami ilal masjidil aqsa. Tapi kalau majrurun bil idhafah berarti misalkan tadi gulami, maka ya ini adalah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Atau misalkan gulamu Muhammadin, maka Muhammadin sebagai mudhafun ilaih. Dan huruful jar itu memiliki makna. Silakan nanti dibuka dan dibaca. Insyaallah bisa. Babul idhafah. Setelah babul idhafah, kemungkinan adalah masuk di dalam ilmu sharf. Ini kita mau membahas ilmu sharf. Mana ini gak nyampe-nyampe. Babul idhafah itu juga sangat panjang sekali. Babu ta'ajjub. Babu ta'ajjub itu hanya memiliki dua. Ta'ajjub itu ada dua, yaitu satunya menggunakan ma afa'alu wa afa'il bi. Asmi bihim wa abshir. Asmi bihim. Ini ada afa'il. Jadi dengan sighah ma'afa'al dan afa'il bih. Maka itu adalah ta'ajjub. Ma'absara. Contohnya adalah di sini mislu ma'absara. Fama absarahum. Fama absarahum. Di dalam Al-Quran ada asmi bihim wa abshir. Ini contohnya at-ta'ajjub. Ni'ma wa bi'sa, ada pembahasan ni'ma wa bi'sa. Ada pembahasan ni'ma wa bi'sa. Ni'ma wa bi'sa, ini keduanya adalah kilahuma fi'lani ala rajih. Kenapa? Li'annahuma ittasala bita ta'nisi as-sakinati. Tamam? Sakinati. Makanya ada ni'mat wa bi'tat. Karena ta'u ta'nis itu merupakan tanda dari apa? Merupakan tanda dari fi'il. Sebagaimana kita melihat di dalam jurumiyah juga,
Di sana wal fi'lu yurafu biqad wa sini wa saufa wa ta'i ta'nis as-sakinah. Kalau habbadha, la habbadha, itu juga sama dengan ni'ma wa bi'sa. Kita katakan dia sebagai fi'il. Keduanya juga fi'il. Wa huma fi'lani ka ni'ma wa bi'sa. Tamam? Kemudian ada af'alu tafdil. Af'alu tafdil ini juga tidak akan ditanwinkan. Jangan sampai kita mentanwinkan. Afdolu, aktsaru, itu juga ditafdilkan. Di sana ada satu sebagai faidah af'alu at-tafdil. Af'alu at-tafdil contoh tidak munawwan berarti dia ghairu munawwan sebagaimana hukumnya munawwan, hukumnya fi'il. Di sana ada sighahnya af'al bi wazni af'ala. Contohnya apa? Nahwu afdalu, af'alu, nah, af'alu kan afdalu. Nanti bisa di sini ada afdalu, kemudian akhyaru. Akhyaru itu adalah aslinya, tamam? Akhyaru aslinya, kemudian karena dibanyak bikasroti isti'malihi fasara khairun. Jadi menjadi khairun, bukan lagi akhyaru. Bikasrati isti'malihi. Kemudian di sini ada al-adat wal ma'dud. Al-adat wal ma'dud ringkasnya al-adat wal ma'dud. Kalau kita kata jadi ahada, asyara sampai ila tis'ata asyar atau tis'a asyara atau tis'ata asyar. Ini adalah mabni ala al-fat. Jangan sampai salah, mabni ala al-fat. Kemudian di sana ada ketika kita katakan qiraat asyara atau qiraat asyarah. Jadi kalau adatnya itu di akhir, kalau ma'dudnya di awal, tamam, qiraat sebagai ma'dud, asyar adalah adat. Maka yang terjadi apa? Maka adat itu bisa dua keadaan. Boleh kita katakan qiraat asyar atau qiraat asyarah. Tapi kalau kita bacanya sebagai mudhaf wa mudhaf ilaih, maka wajib untuk berbeda. Kalau di sini asyara, kalau kita mau menjadikannya mudhaf ilaih adalah qiraat, maka menjadi asyara qiraat. Asyrata rijal. Misal. Kalau perempuan berarti asyara imra'atin atau imra'at. Imra'at. Tamam. Ini adalah secara ringkasnya mengenai adat wal ma'dud. Kemudian ada mengenai sharaf. Kita bahas sedikit pembahasan mengenai as-sharf. Kemarin baru saya membahas mengenai tasrif al-izzi, cuma tidak saya naikkan ke dalam YouTube. Tapi insya Allah nanti selesai imtihan ada pembahasan ilmu sarf di Madiafa. Mengenai tasrif, insya Allah tasrif itu tidak mudah. Kita mengenal ada namanya mizanu sarf, al-mizan as-sarf. Kalau ilmu nahwu kita fokusnya pada akhir hurufnya itu membacanya gimana. Tapi kalau nahwu al-sarf itu fokusnya kepada binanya kalam. Dia tersusun dari apa? Jadi dia tersusun dari apa? Di situ adalah binanya kalam.
Di sini al-mizanu as-sarfi. Ada al-mizanu as-sarfi. Kalau al-mizanu as-sarfi itu wazan aslinya adalah menggunakan fa dan ain dan lam. Ini adalah namanya mizan as-sarfi. Kalau kita punya kalam kharaja, maka dia bil wazni fa'ala. Kalau kita punya ja'fara atau ja'farun, maka dia menjadi fa'lalun. Kita tambahkan di lamnya fa'lalun. Ja'farun menjadi fa'lal, ja'fara menjadi fa'lala. Kemudian di sana ada istaf'ala. Istaf'ala maka sama dengan mauzun. Jadi ada mizan, ada mauzun. Maka yang menjadi mauzunnya adalah akhraja. Istaf'ala, istakhraja. Kalau dia fa'ilun, maka menjadi misalkan kharijun. Misalkan mafa'ulun, berarti wazannya adalah madrubun, misal. Ini yang disebut dengan namanya mizanu sarf. Dan dalam mizan sarf, kalau kita menghapus, maka kita juga akan menghapusnya. Misalkan saya punya fa'ala, di sini fa'ala menjadi masyiya. Tamam? Tapi kalau saya menggunakannya fi'il amr, menjadi fi'il amr, maka dia akan menjadi imshi. Maka yang kita lakukan apa? Kita menambahkan alif dan menambahkan ain dan menambahkan fa dan menambahkan ain dan kita hadaf lamnya karena di dalam fiilnya itu kita hadaf lamul fiil dan fa itu dikenal dengan namanya faul fiil, ainnya adalah ain fiil, lamnya adalah lamul fiili. Maka ketika kita katakan imshi maka tersisa adalah ifai dan lamnya dihadaf. Selanjutnya ada pembahasan mengenai aqsamul fi'li wa tasarifihi. Yanqasimul fi'lu ila taqasimi kathi atau taqasima kathiratan. Mafa'il. Taqasim itu merupakan syibhu mafa'il. Berarti kita bacanya ila taqasima. Ila taqasima kasiratin. Kasiratin sifatnya taqasim dan taqasim aslinya adalah majrur, maka kita membacanya ila taqasima kasiratin. Fayan qasimu min haitsu zamanu ila madin. Dan haitsu kalau ada isim datang setelah haitsu maka dia menjadi kalau isim sendiri maka dia bukanlah sebagai mudhafun ilaih, bukan mudhafun ilaih. Fayanqasimu min haitsu zamanu ila madin wa mudhari'un wa afad ila madin wa mudhari'in wa amrin. Di sini dia sebagai madi, ada mudhari', ada amr. Jadi di sini pembagian fi'il berdasarkan iktibarnya. Kalau dia bi'tibari zaman masih ada 3. Ima dia berkaitan dengan zaman yang lampau atau zaman sekarang atau zaman yang akan datang. Kalau hanya berkaitan dengan zaman yang telah berlalu, maka kalau berkaitan dengan zaman yang lalu, maka dia hanya dikatakan sebagai fi'il madi, berkaitan yang lalu. Kalau dia berkaitan dengan zaman yang sekarang, maka di situ dia menjadi mudhari', atau yang akan datang maka dia menjadi mudhari'. Kalau dia berkaitan dengan zaman mustaqbal faqat, mustaqbal saja atau yang akan datang saja, maka dia adalah fi'il amr. Berarti di sini ada fi'il madin, kemudian ada fi'lun mudhari'un, dan ada fi'lun amrin atau fi'lu amrin. Kalau madi itu adalah mabni dalam nahwunya, kemudian amr juga mabni dalam nahwunya. Kalau mudhari' itu dia ada mu'rab wa mabni. Mu'rab wa mabni. Kalau dikatakan mabni, nanti kita katakan la mahala lahu minal i'rab, oke? Kalau dia mabni, kalau dia mu'rab berarti dia ada i'rabnya.
Nah, di sini adalah fi'il madhi. Di sini ada fi'il mudhari', ada fi'il amr. Kalau dikatakan fi'il mudhari' berarti dia ada huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu ada anaitu. Berarti kalau ada fi'ilnya di awal ini nanti bisa menjadi fi'il mudhari'. Kalau saya punya ada nasara, ada nasaru. Ini adalah fi'il madhi. Kalau di sana kita tambahkan yansuru, tamam, yansuroni, yansuruna. Maka ini yang kita sebut dengan namanya nasara, nasaru, yansuro, yansuru, yansuroni, yansuru. Ini adalah fi'il mudhari'. Sedangkan fi'il amrnya adalah untuk anta, anti, anta, antuma, antum, dan anti, antuma, antuna menjadi unsur, disukunkan. Kemudian ada unsuro, dan ada unsuru. Tamam, ini adalah contohnya. Tapi bagaimana cara mengi'rabnya, bagaimana cara perubahannya, kita perhatikan dengan seksama. Ketika dia fi'lun mudhari'un, adalah di sana fi'il mudhari' ada kalanya dia al-majzum, artinya dijazmkan. Ada kalanya dia tidak, ada kalanya dia marfu'un. Bagaimana yang tadi sudah dibahas, marfu'un. Kemudian ada kalanya majzumun. Dan ada kalanya dia adalah mansubun. Saya fokus pada al-majzum saja. Al-majzum yaitu dengan adanya huruf jazm. Contohnya lam. Di sini saya punya lam yansur. Kalau di sini ada lam yansur, kalau anta adalah lam tansur. Kemudian antuma adalah lam tansuro. Dihadaf nunnya, lam tansuru dihadaf nunnya. Dan ditambahkan alif sebagai pembeda antara jamak mudzakkar salim yang menjadi mudhof. Jamak mudzakkar salim ketika menjadi mudhof maka dia akan dihadaf. Contohnya muslimun qahiratin. Tamam, aslinya adalah muslimuna. Maka di sini dia tidak ada alifnya. Kenapa? Karena ini adalah jamak mudzakkar salim dan lam tansuru ini adalah alif sebagai pembeda, alif tafriqah yang membedakan antara alif di fi'il mudhari' dan di sana tidak ada alifnya di dalam jamak mudzakkar as-salim. Tamam. Ketika majzum adalah lam tansur, lam tansuro, lam tansuru, maka fi'il amr tinggal mengikut saja keadaan yang ada pada fi'il mudhari' majzum, yaitu ketika lam tansur menjadi unsur, kemudian unsuro dan unsuru. Nah, di sini hukumnya sama, hukum akhirnya sama, dan binanya juga sama, hanya saja berbeda pada i'rabnya. Kalau dia fi'lun mudhari'un, kita katakan majzumun adanya lam, tapi kalau fi'il amr dia mabni ala sukun saja. Ini adalah yang asyhar dan ashal bahwa yang ma'ruf bahwasanya fi'il amr itu adalah mabni. Dan dia dikatakan di situ, kenapa kok sama persis fi'il amr sama dengan fi'il mudhari' majzum? Itu karena asal mulanya dia sama dengan fi'il majzum, tetapi di situ menggunakan lamul amr, yang mana asalnya adalah litansur, litansuro, dan litansuru. Kemudian karena ini adalah miliknya fi'il mudhari' maka lamnya dihadaf dan huruf mudhari'ahnya diganti dengan alif yang menandakan nanti sebagai fi'il amr. Maka di sini dia akan menjadi unsur, unsuro, dan unsuru. Kira mafhum. Setelah itu nanti ada namanya min haitsu atajarrudu wa ziyadatu ila mujarradin wa mazidin. Sekarang ada pembahasan fi'il mazid, fi'il mujarrad, dan ada fi'il mazid wa mazid.
Kalau dikatakan mujarrad, artinya tidak ada satupun huruf yang bisa kita hadaf. Maka namanya dia mujarrad. Contohnya saya punya kharaja. Kharaja itu adalah mujarrad dan hurufnya 3, maka kita sebut namanya sulasi mujarrad. Tetapi ketika di sana ada istakhraja, maka di sini ada huruf asli dan ada huruf tambahan. Huruf aslinya adalah kha, ra, jim, dan tambahnya adalah alif, sin, dan ta. Maka inilah disebut dengan namanya mazid. Tamam? Kemudian di sana kita punya ada qatala, qaf, ta, lam, fa'ala. Ini berarti sulasi mujarrad. Kemudian kalau ada di sana qatala, maka di sini adalah mazid karena adanya alif. Dan dia memiliki asli, yaitu qaf, ta, dan lam. Maka ini mujarrad dan ini mazid. Mujarrad ada kalanya dia mujarrad sulasi, ada mujarrad rubai, dan ada kalanya dia apa? Rubai, ada kalanya dia mazid, dan mazid juga ada mazid sulasi dan ada mazid rubai. Itu berkaitan dengan jumlah hurufnya. Kalau selanjutnya ada min haitsu sihat wal i'lal. Min haitsu sihat wal i'lal itu ada berapa? Ada 2, yaitu yang pertama adalah as-sahih, yang kedua adalah al-mu'tal. Kalau dikatakan ini ada sahih, ada mu'tal. Dan sahih, as-sahih itu ada berapa? Ada 3. Itu adalah satunya salim, kedua adalah al-mahmuz, dan ketiga adalah al-mudha'af. Al-mudha'af. Kalau al-mu'tal itu ada berapa? Al-mu'tal itu ada yang pertama adalah al-misal. Al-misal, kedua adalah an-naqis, ketiga adalah al-ajwaf. Al-ajwaf. Kemudian yang keempat adalah al-lafif, al-makrun, dan al-lafif, al-mafruq. Ini adalah al-mu'tal. Jadi kalau dikatakan as-salim berarti dia tidak ada, dikatakan sahih berarti dia tidak ada huruf illah satupun, dikatakan itulah sahih. Ketika tidak ada huruf illah satupun, maka dia disebut dengan namanya as-sahih. Dan sahih itu dibagi menjadi 3, imma dia salim, wa imma dia mahmuz, wa imma dia mudha'af. Contohnya salim berarti di sini ada kharaja, ini berarti dia salim. Artinya tidak ada mahmuz, tidak ada mudha'af, dan tidak ada illah. Tapi kalau dikatakan mahmuz berarti dia ada huruf hamzahnya. Mahmuz berarti ada huruf hamzahnya. Contohnya apa? Contohnya adalah amara. Berarti di sini ada hamzahnya. Kalau dikatakan mudha'af berarti tidak ada illah, tetapi dia ada tad'if, madda. Maka ini namanya mudha'af. Kalau illah berarti ada huruf illahnya. Kalau dikatakan al-misal berarti dia mudha'afnya di awal. Contohnya apa? Wa'ada. Kalau dikatakan an-naqis berarti di akhir. Contohnya adalah roma. Kalau dikatakan al-ajwaf berarti dia di tengah. Contohnya apa? Contohnya adalah qoma. Qoma di tengah. Di sini ada alif, ada waw, ada ya. Itu adalah huruf illah. Huruf illah ada waw, ada alif, ada ya. Al-ajwaf qoma. Kemudian kalau dikatakan al-lafif al-makrun, ini adalah contohnya apa? Contohnya syawa. Ada ya, ada waw. Yaitu ada 2 huruf illah, tetapi dia secara bergandengan. Maka disebut dengan namanya al-makrun. Kalau mafruq, itu berarti dia terpisah. Contohnya al-mafruq, contohnya apa? Contohnya adalah waqaf.
Dan inilah pembahasan mengenai as-salim, wasihah, dan al-mu'tad. Mengenai isnadul af'al ila dhamair, kita pernah membahasnya di dalam ilmu nahwu. Saya kira bisa semuanya, tinggal dibaca aja. Tidak perlu kita ulangi lagi. Dhamair mudah, kita paham dhamair di nahwu, paham di dalam shorof. Pembahasan lafif, isnadul lafif, dan lain-lainnya, insya Allah mudah. Al-mujarrad wal mazid juga sama. Kaidahnya adalah ketika dia memiliki asli berarti dia mujarrad. Kalau asli dia adalah mujarrad, tapi kalau dia ada tambahan maka dia adalah mazid. Ada disebut dengan namanya al-jamid wal mushtaq. Al-jamid wal mushtaq. Tamam? Kalau jamid berarti dia tidak diambilkan dari huruf A, tidak diambilkan dari sesuatu lain. Kalau dikatakan al-mushtaq berarti dia diambilkan dari yang lain. Contohnya misalkan saya punya doribun. Doribun ini mushtaq dari masdar dorbun. Tamam? Kemudian di sana ada maf'ulun, maka dia mushtaq dari dorbun. Kalau yang bermadhab bahwa al-aslu fil kalimah wal masdar. Kalau al-aslu fil kalimah wal fi'il berarti doribun itu dari doroba. Maf'ulun, madrubun. Madrubun berarti ambilkan dari doroba. Itu adalah mushtaq. Kalau jamid, dia tidak diambilkan dari mana-mana. Itu namanya adalah fi'il jamid. Dan dia tidak bisa berubah kemana-mana. Itu adalah al-jamid. Contohnya di sini apa? Contohnya adalah rojulun. Tamam, rojulun, farosun. Itu dia adalah jamid. Aila yukhad min ghairihi, itu disebut dengan namanya jamid. Saya kira ini adalah pembahasan yang penting dalam pembahasan shorof. Saya cukupkan untuk pembahasan pada pertemuan hari ini. Dan silakan dihafalkan, dimurojaah, diambil hal-hal yang penting. Insya Allah bisa mengerjakan dengan sebaik mungkin. Terutama untuk kuliah usuluddin dan kuliah syariah, itu soal insya Allah mudah sekali. Soalnya misalkan ada soal 50, nanti soal itu adalah soal yang kecil-kecil. Jadi cuma misalkan fi'il, misalkan tadi fi'il berdasarkan sihahnya. Sihah wal i'lalnya itu dibagi menjadi sahih wal mu'tal, itu benar enggak gitu. Kemudian misalkan di sana ada amaro itu dikatakan sebagai salim ataukah sebagai mahmus ataukah sebagai mudhoaf misalkan. Jadi soalnya begitu ringan. Jadi insya Allah mampu mengerjakan dengan sebaik mungkin. Kemudian silakan dimurojaah dan dibuat ringkasan sendiri sesuai dengan yang diinginkan masing-masing. Kemudian kalau tidak ada atau ada sesuatu yang kurang bisa difahami, silakan chat saja rokem saya. Ini adalah nomor WhatsApp.
silakan ditambahkan nantinya depannya plus, jadi 20 155 802 2608. Ini adalah nomor saya, bisa dicatat. Kalau ada permasalahan dalam nahwu ataupun shorof ataupun di materi lainnya bisa ditanyakan, insya Allah akan saya bantu untuk menjelaskannya atau mensyarahkannya bila mana saya bisa untuk menjawabnya. Dan dari pertemuan awal sampai dari pertemuan ke-6 sampai pertemuan sekarang, apabila ada kurangnya saya mohon maaf, dan memang tidak bisa, saya akui tidak bisa mensyarahkan secara utuh sebagaimana yang ada di dalam kitab, karena dengan jangka waktu yang begitu singkat menjelaskan begitu banyak, itu tentu saya sendiri tidak mampu untuk menjelaskannya. Karena sebenarnya kita menginginkan adalah kita faham, tidak mengebut bagaimana kita bisa membacanya sampai selesai. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi teman-teman yang belum bisa memahami dengan baik, maka silakan chat aja nomor saya, nanti insya Allah saya syarahkan melalui WhatsApp. Dan di sana ada syarahan saya yang sudah selesai dengan kitab Matan Al-Ajurumiyah dengan syarahnya Mukhtasar Jiddan, itu ada di YouTube dengan channel Riyadul Azhar Official, atau bisa diketik aja Mukhtasar Jiddan Hengki Soleh, insya Allah akan muncul di YouTube. Nanti tinggal dicari playlistnya, ada di dalam channel itu playlistnya Mukhtasar Jiddan, tinggal dicari dan bisa nanti diikuti, insya Allah mudah untuk difahami. Sampai sini mungkin ada pertanyaan di antara antum semuanya. Mafhum Ustaz. Tamam. Saya akhiri pertemuan hari ini dan saya berdoa kepada Allah semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah di dalam talabul ilmi, dan terkhusus untuk imtihan nanti semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan, bisa najah semuanya dan mendapatkan nilai yang terbaik, dan berusahalah dengan sekuat tenaga untuk bisa menjalaninya. Jadi jangan kita pasrah sebelum kita berusaha. Jadi kita yang penting menunjukkan usaha kita kepada Allah bahwa kita benar-benar berusaha. Kalaupun memang kita tidak mampu menjawabnya, sudah, maka setelah kita berusaha, pasrahkan semuanya sama Allah, maka akan ada banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita ataupun nilai kita. Itu sudah banyak kita lakukan seperti itu. Kita memang sama sekali tidak bisa, tetapi karena kita pasrah kepada Allah setelah kita berusaha, maka di sana kita ada yang bisa mendapatkan nilai yang bagus, ada yang penting aja, tetapi kita jangan pasrah sebelum kita berusaha. Maka kita berusaha dulu sekuat tenaga, setelah itu barulah kita pasrahkan, dan pasrahkan seluruhnya. Jangan hanya pada madah-madah yang kita anggap kita kurang, tapi pada seluruhnya pasrahkan sama Allah setelah kita berusaha. Tapi sebelum kita berusaha, kita berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita di dalam memahaminya dan menghafalnya. Saya akhiri, cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi miftah bagi kita semuanya untuk thalabul ilmi di Al-Azhar Asy-Syarif. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita langkah kita di Al-Azhar, maka cintailah Al-Azhar dengan sepenuh hati kita, cintailah ulamanya, jangan sesekali kita memiliki pandangan ataupun memiliki suuzon kepada Al-Azhar ataupun ulamanya. Karena setingginya ataupun kedalaman ilmu kita, keberkahan ilmu kita, itu berdasarkan bagaimana i'tikad kita kepada tempat yang kita gunakan untuk belajar. Maka itulah kadar yang akan Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak berhusnudzon dengan sebaik mungkin kepada Al-Azhar, maka pintu untuk kita faham dan pintu untuk futuh itu akan sangat jauh. Kalaupun difutuh, maka itu tidak akan menjadi keberkahan bagi kita. Maka cintailah dengan sekuat dan semampu kita. Dan gunakan seluruh kemampuan kita untuk mensyukuri nikmat Allah sudah diberikan tempat di Al-Azhar, itu tempat terbaik. Alal itlaq adalah tempat terbaik untuk menuntut ilmu. Kenapa saya katakan alal itlaq? Karena seluruh jamiat yang ada di dunia ini,
selama dia Jamiah Islamiyah, itu semuanya masih mengirim pengajar dari Al-Azhar Asy-Syarif, mengajar di universitinya masing-masing, entah itu dari Saudi Arabia, ataupun Turki, ataupun Emirat, ataupun yang lainnya. Sekelas Universitas Islam Madinah itu masih mengirim pengajar dari Al-Azhar Asy-Syarif. Maka jangan sesekali kita meremehkan dan merendahkan Al-Azhar. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Syukron wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.